Sambil menunggu rekan-rekan untuk bergabung, kita bisa mulai aja ya untuk tatap maya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah, Rabbil alamin, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap jaga kesehatan, tetap terus semangat ya Bapak Ibu, karena kita hanya menyisakan beberapa kali lagi untuk tetap muka ini. Mungkin tetap maya ini ya, mungkin nanti kesananya kita bisa merasakan ada hal yang hilang ya, yang biasanya kita interaksi, yang biasanya kita silaturahmi lah gitu ya. Mungkin nanti ya seperti saya, mungkin nanti tidak berjumpa lagi dengan Bu Gita, Bu Elin ya, gitu. Dan yang lainnya Tatap sebenarnya muka lagi? tidak Ya, ada. siap. Habis ini tatap muka lagi? Ya mungkin kita bisa tatap muka di waktu yang lain ya, di kegiatan yang lain. Semoga aja kita diberikan umur yang panjang dan sehat selalu untuk guru PJOK yang hebat. Nah, baik, sebelum kita mulai, seperti biasa ada yang bisa untuk membantu memimpin berdoa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Mangga, Bapak. Terima kasih Kak Dadan yang sudah memimpin doa. Kita pada pertemuan ini masuk ke aksi nyata. Jadi Bapak Ibu nanti membuat aksi nyatanya setelah melakukan pembelajaran dari modul 1 dan 2 ini. Nah, di sini ada praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi aksi nyatanya seperti itu. Nanti mungkin ada aksi nyata Bapak Ibu membuat rekaman, video, dan modul ajar ataupun RPP. Nah, untuk durasi waktunya 2 JP ya. Yang dimana 1 JP-nya itu seperti biasa 45 menit, dikali 2 berarti 90 menit, kurang lebih 1,5 jam. Jadi untuk tatap maya ini kita dilakukan minimal 1,5 jam untuk memenuhi time span pada pertemuan hari ini. Karena kalau time span-nya kurang, ya mau tidak mau kita harus mengulang kembali untuk melakukan tatap maya ini demi memenuhi persyaratan untuk kegiatan tatap maya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada waktu 2 menit untuk Bapak Ibu fokus terlebih dahulu. Ya, fokus, tenangkan hati dan pikiran, Bapak Ibu relaksasi, melihat monitor boleh, mau memejamkan matanya boleh. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur ya. Bapak Ibu merasakan rasa syukur kenikmatan Bapak Ibu hari ini ya. Masih bisa Bapak Ibu melakukan aktivitas gitu ya. Itu rasa syukur yang Allah berikan. Terus rasa ingin tahu Bapak Ibu untuk pembelajaran hari ini dan kebajikan. Boleh Bapak Ibu sekarang rasakan sambil bernapas ya, dirasakan napasnya. Dari waktu ke waktu napasnya dirasakan, pikirkan arah semua perhatian pada fokus belajar ya, dan rasa bersyukur.
Rasakan rasa napas, bernapas di saat menghirup, membuang rasa syukur yang Allah berikan dengan kesehatan yang kita terima pada hari ini, dan semoga kita selalu sehat dan bisa selalu mendampingi peserta didik yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah relaksasi ya. Semoga Bapak Ibu lebih siap untuk menerima pengetahuan pada pertemuan tatap maya pada hari ini. Doa bersama sudah kita lakukan, tadi sudah dipimpin oleh Pak Dadan. Kita masuk pada kesepakatan bersama seperti biasa. Bapak Ibu diharapkan untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon di saat ada rekan atau teman kita yang lagi berbicara. Selanjutnya, hadir seutuhnya dari awal sampai akhir, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, lalu klik resign pada saat akan berbicara. Selanjutnya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Untuk agenda kita sesi ini, yang pertama refleksi koneksi antar materi itu 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajak PJK yang berpusat pada peserta didik, penilaian sampai lini masa itu 20 menit, untuk dialog, diskusi dan tanya jawab selama 7 menit, dan penutup 3 menit. Jadi totalnya 1,5 jam. Kita masuk sesi 1 mengenai refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Kira-kira Bapak Ibu sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait mengajar PJOK yang efektif? Boleh dipersilakan Bapak Ibu untuk mengetikkan tanggapan Bapak Ibu di kolom chat, atau ada yang mau langsung menanggapi mengenai pertanyaan pemantik yang ada di monitor Bapak Ibu semuanya. Kira-kira sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Jadi pemahaman Bapak Ibu itu mengajar PJOK yang efektif itu yang seperti apa setelah Bapak Ibu mempelajari pada modul 1 dan 2. Boleh dipersilakan Kak Imas untuk tanggapannya. Menurut saya sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, menurut saya dengan keterampilan mengajar yang kita miliki, kita bisa menggunakan waktu yang efektif dalam proses pembelajaran. Jadi terus selain itu juga kita memberikan beberapa variasi dalam pembelajaran sehingga anak atau peserta didik tidak bosan dengan pelajaran yang kita berikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Imas atas tanggapannya ya mengenai pembelajaran PJOK yang efektif. Selanjutnya ada yang dari Bapak Ibu yang mau menambahkan? Dipersilakan untuk Kak Dadan. Ya, kalau menurut saya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang di mana tujuan pembelajarannya tercapai, dan di dalam tujuan pembelajaran di sana ada asesmennya, ada model pembelajaran, terus inti pembelajaran. Jadi pada
secara kesimpulan bahwa pembelajaran efektif adalah pencapaian tujuan pembelajaran. Masih di mute, Pak. Kak, Dian di mute. Terima kasih Kak Dadan atas tanggapannya. Dipersilakan untuk Kak Ahmad Depi. Boleh memberikan tanggapannya. Iya. Cek Halo. Kak Ahmad Depi. Ya, Siap, boleh. cek. Halo. Ada. Oke, terima kasih Kak Fasil. Kalau menurut saya, pembelajaran efektif itu yang mempunyai 9 aspek kemarin itu kita Kak. Ya, ada tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, ada pertambahan konten, penjelasan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir keselamatan. Mungkin itu yang saya ketahui ya Kak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menanggapi Kak dari Elin, Kak silakan Kak Elin Imas, tuh. Kak Dadan sama Kak Ahmad Depi ya yang sudah berbagi. Kita beri aplaus untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan berbagi pada pertemuan ini. Nah, selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh Bapak Ibu menanggapi pada pemantik tersebut? Kak Elin tadi Boleh di-share, mengetikkan di kolom chat. Kak Elin. Menanggapi, dipersilakan. Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, boleh dipersilakan Kak Ahmad Depi. Kepencet kayaknya Pak itu. Kak Ahmad Depi masih di mute. Oh, kepencet. Boleh Kak Dadan dipersilakan. Ya, kalau menurut saya selama saya menerapkan pembelajaran yang kepada siswa, semuanya berpusat kepada siswa dengan bukti bahwa siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Siswa diberikan suatu masalah, kemudian siswa memecahkannya, dan contohnya pada pembelajaran sama aerobik, siswa membuat gerakan, kemudian siswa menampilkan hasil dari susunan gerakannya. Jadi semuanya berpusat kepada murid, bahwa guru hanya sebagai fasilitator saja. Mungkin itu aja Kak Fasil. Silakan yang lainnya menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Dadan. Dipersilakan Kak Budi. Terima kasih. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang pada proses didik? Ya mungkin kalau kita berbicara presentasi dari awal pembelajaran sampai sekarang, ya kita sebenarnya hampir berpusat kepada siswa ya. Cuma mungkin kalau berbicara presentasi, karena kita sekarang pemahaman adalah terdiferensiasi berpusat kepada siswa, ya mungkin presentasi yang sekarang lebih diperbanyak kepada siswa, siswa banyak berperan daripada guru. Ya benar kata Kak Dadan tadi, guru hanya sebagai fasilitator saja. Seperti halnya yang sering saya lakukan adalah ketika membagi materi-materi ajar,
dengan dibagi beberapa kelompok seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Dadan ya, seperti yang kemarin saya juga sudah lakukan ketika ada 4 materi tujuan pembelajaran, misalkan dalam permainan bola voli, passing bawah, passing atas, dan yang lain-lainnya. Dari 4 kelompok itu siswa masing-masing melakukan teknik tersebut gitu kan. Setelah beres dengan waktu yang sudah kita tentukan, siswa kembali merotasi melakukan gerakan atau teknik yang belum dilakukan, dan setelah itu siswa saling menilai sesama teman. Ya, dengan hal seperti itu kita sudah sangat jelas sekali di sini bahwa pendidikan PJOK sudah berpusat kepada peserta didik. Dilanjut. Suaranya kajian, suaranya. Ya, mohon maaf. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kira-kira sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait strategi mengajar? Boleh dipersilahkan menanggapi langsung ataupun menuliskan terlebih dahulu di kolom chat. Kira-kira sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait strategi mengajar? Aruman. Boleh dipersilakan Kak Depi atas tanggapannya. Burung mikrofon. Ya, bahwa strategi mengajar ya adalah ya untuk membuat proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik maupun kita sendiri sebagai gurunya. Dan selain itu juga strategi yang tepat akan meningkatkan prestasi bagi peserta didik, baik itu materi dari yang kita ajarkan atau secara pemahaman individual, misalkan berpikir kritis, sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Depi atas tanggapannya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Kita di sini berbagi aja, saling berbagi, saling mengambil ilmunya dari Bapak Ibu yang berada di sini. Baik, kalau cukup kita lanjut. Terima kasih Kak Depi atas tanggapannya. Nah, sekarang apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Dipersilahkan untuk Bapak Ibu menuliskan di kolom chat ataupun langsung menanggapi mengenai pertanyaan pemantik yang ada di monitor Bapak Ibu. Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap strategi mengajar sudah mendukung para Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira sudah mendukung atau tidak sejauh ini? Pada intinya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Boleh dipersilakan. Ya, dari saya bisa 50-50 Kak Fasil. Bisa jadi sudah mendukung, bisa jadi belum juga. Karena pada intinya
saya masih kesulitan ketika tidak semua materi ajar yang kita sampaikan kepada peserta didik, saya sendiri masih belum bisa, dari beberapa materi ajar belum bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tapi di sebagian lain materi ajar saya sudah bisa gitu. Jadi paradigmanya mungkin baru 50-50%, belum 100% saya bisa memakai materi tersebut. Mudah-mudahan selepas dari kegiatan PKG PJK ini, saya bisa menyampaikan atau memakai gaya mengajar yang berpusat pada peserta didik dari semua materi ajar yang kita sampaikan di sekolah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Depi atas tanggapannya. Mungkin dari yang lain, Bapak Ibu yang ingin menanggapi, sudah sejauh mana Bapak Ibu? Boleh Kak Gita menanggapi, dipersilakan. Kalau saya tidak beda jauh ya mungkin dengan Kak Devi. Hanya mohon maaf, saya kameranya ditutup, lagi ada 2 kegiatan, 3 mungkin kegiatan. Jadi kalau saya tidak beda jauh. Kadang-kadang memang ketika kita sebelum pembelajaran itu ingat atau tahu tahapan-tahapan itu atau tersusun tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada saat pembelajaran. Yang jelas sesuai dengan berpusat pada peserta didik. Tapi ketika ada di lapangan seperti yang saya pengalaman, di saya kan lapangan cuma 1, sedangkan yang mengajar 3 orang. Kalau ketika bentrok 3-3-nya, sedangkan kita sudah punya sudah punya susunan pembelajaran yang akan kita ajarkan terlebih dahulu, tapi ketika ada bentrok tersebut dan lupa mendiskusikannya dengan guru yang lain karena terkait hal dan lain sebagainya, jadi kadang-kadang berubah haluan gitu. Gimana nih caranya nih? Jadi banting setir lah istilahnya. Apalagi ketika pembelajaran yang kooperatif seperti kelompok kerjasama, ketika kita menerangkan harus bagaimana, karena di lapangan banyak 3 kelas, 1 kelasnya 40, berarti di lapangan 120. Jadi apa yang kita jelaskan kadang-kadang mungkin tidak terlalu dipahami oleh siswa gitu. Mungkin itu. Kemudian seperti ya kurang kondusif lah. Jadi akhirnya kita harus cepat tanggap apa yang harus kita lakukan pada saat itu, apa yang sudah kita rencanakan berarti berbeda haluan. Kadang-kadang begini, seperti senam lantai, saya lupa mendiskusikan dengan teman yang lain, ternyata bentrok senam lantai, akhirnya kan matrasnya terpakai. Nah, saya harus banting setir, otomatis bukan mereka yang berubah, tapi akhirnya saya yang harus berubah. Karena kasihan kalau mereka yang harus berubah gitu. Saya yang harus merubah, banting setir berarti harus seperti apa nih? Jadi dilihat dulu. Nah, itu yang saya rasa agak kurang kondusif, mungkin kurang tertata. Akhirnya apa yang sudah direncanakan ya bubar, mungkin terkendala sarana prasarana kalau saya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita dan Kak Depi ya atas tanggapannya. Ya, pada dasarnya Bapak Ibu sudah bisa menerapkan terkait strategi mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, kira-kira sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan gerak? Ya, untuk model pendidikan gerak.
di saat Bapak Ibu di lapangan praktek ataupun dalam pembelajaran kemarin modul 1 ataupun modul 2 mengenai pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan gerak. Boleh dipersilakan untuk Bapak Ibu present ataupun menuliskan terlebih dahulu di kolom chat, dipersilahkan. Terkait model pendidikan gerak. Boleh Kak Dadan dipersilakan untuk menanggapi. Menurut saya, model pendidikan gerak adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep-konsep gerak, di mana tujuan dari model pendekatan penguasaan gerak adalah mengembangkan kesadaran tubuh, meningkatkan kemampuan motorik, memperkuat konsep ruang dan waktu, meningkatkan motivasi siswa, dan membangun kepercayaan diri. Jadi di dalam pembelajaran bahwa model pendidikan gerak ini sangat ditekankan kepada peserta didik sehingga timbul semua tujuan dari model pendidikan gerak tersebut. Terima kasih, Pak Fasil. Baik, ya terima kasih Kak Dadan atas tanggapannya. Boleh dipersilakan Kak Budi untuk menanggapi. Masih di mute. Oke, sedikit ya. Menurut pemahaman saya, karena di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa model pendidikan gerak adalah pembelajaran pendidikan yang yang berfokus pada pengembangan kemampuan gerak ya dasar individu secara alami dan kreatif. Seperti kita ketahui bahwa sebuah hal yang alamiah ya, seorang siswa itu melakukan gerak dasar ya, baik itu dia jalan, lari ke depan, lari menyamping, mundur dan loncat dan lainnya, gitu kan. Cuman di sini bagaimana kita guru PJOK lebih mengefektivitaskan gerak tubuh mereka itu tanpa disadari mereka dengan sendirinya mengembangkan gerak-gerak dasar yang sudah mereka miliki sebelumnya, gitu kan. Dengan salah satu caranya yaitu dengan memanipulasi ke dalam sebuah bentuk permainan olahraga ya, dalam hal ini kecabangan ya, baik itu olahraga permainan ya, olahraga individu, olahraga adat dan yang lainnya ya kan. Ya di sini peran kita sebagai guru PJOK untuk mengembangkan gerak dasar mereka tanpa disadari mereka mengembangkan motorik mereka, gitu kan, dengan dengan pemberian pemahaman dari kita sebagai guru PJOK dan memberikan tugas-tugas yang sudah kita susun seperti itu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Dadan dan Kak Budi yang sudah menanggapi dari pertanyaan pemantik. Selanjutnya, apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah. 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 Iya, sudah, sama sudah. Sudah Kak Devi, ya. sudah.
Sudah, Boleh kita sudah. tanggapannya? Tanggapan saya, karena saya menjawab sudah, saya dilihat dari apa istilahnya tujuan ketika dalam pembelajaran. Yang utama adalah mengembangkan gerak dasarnya, seperti melompat, berlari, itu kan sudah jelas. Melompat, berlari, mengayun, melempar, itu kan semua menangkap ada dalam proses pembelajaran. Apapun itu materinya, pasti ada. Dalam melompat itu banyak, dalam tidak hanya dalam pembelajaran, tapi dalam setiap pemanasan juga ada hal tersebut, karena berupa permainan. Kemudian sudah jelas setiap pembelajaran pembelajaran PJOK pasti akan meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, itu sudah jelas. Aduh, maaf agak berisik nih. Terus kemudian percaya diri sudah jelas, mereka menjadi yang tadinya tidak mau bersosialisasi atau mempunyai hubungan yang kurang baik dengan teman, misalkan karena malu atau karena insecure. Dengan hal tersebut mungkin jadi lebih bisa seperti berkelompok atau efek berkelompok gitu, bekerja sama. Mereka jadi menghargai setiap perbedaan satu sama lain. Mungkin itu saja yang menurut saya yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kesempatan dulu untuk Kak Heriana. Dipersilakan Kak Heriana. Kak Heriana, apakah bisa memberikan tanggapannya? Kalau tidak ada, boleh Kak Neng memberikan tanggapan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kalau saya sih di SD menurut saya belum sampai ke konsep gerak dan belum pada ke kebutuhan peserta didik ya, masih jauh kayaknya kalau di sini. Jadi saya perlu belajar lagi dari kakak-kakak yang lain untuk mengambil dari pengalaman pembelajaran dan strategi pembelajarannya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ayo belajar Kakak Neng. Ayo. Nih, Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi dari Kak Neng yang tadi Kak Neng tanggapi. Kita berbagi aja untuk masih banyak tadi fase ini kelas 4 fase C ya. Fase C. Ya. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi untuk fase C, bagaimana kira-kira? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berbagi ya? Kalau fase C tolong di-mute dulu. Kenapa? Di-mute dulu kan Neng. Bu Neng di-mute dulu, di-mute. Ya. Ya, Kalau boleh. fase C ya Neng, Bu Gita kayaknya berbagi ini ya tidak terlalu jomplang dengan fase D ya, mungkin agak sedikit di bawah, agak sedikit dasar, tapi kan tidak seperti yang kelas dasar fase apa itu yang kelas 1, 2, 3 ya. Mungkin bisa menerapkannya seperti lebih meningkat sedikit dari gerak dasar fase sebelumnya mungkin. Jadi kalau menurut saya sih tidak terlalu beda jauh dengan fase D. Kalau fase C ya, kalau menurut saya mungkin nggak akan terlalu nggak akan terlalu pusing lah, nggak akan terlalu susah kalau menurut saya Bu Neng. Nanti kecuali kalau Bu Neng berbaginya dengan fase yang SMA itu, nah itu baru jauh. Kalau untuk fase C kayaknya tidak berbeda jauh dengan fase D ya.
Ya, Bu Kita, makasih. Nanti saya ke situ deh, ke SMP. Ayo diantar, Mungkin Bu Gita bisa memberikan contohnya gak untuk di fase C tersebut untuk menterkaitkan mengenai model pendidikan gerak terhadap fase C. Contohnya, mungkin bisa memberikan contohnya. Kita berbagi aja. Ya, contohnya mungkin apa ya? Dari alat mungkin, dari alat pembelajaran, misalkan saya aja yang fase D ketika memberi materi salah ya kalau kurikulum merdeka, memberi materi pembelajaran olahraga yang menggunakan net bola voli, itu jarang menggunakan bola voli asli. Karena gini, kayak kelas 7 itu kayaknya masih agak takut karena dia masih terbawa-bawa dari fase C kayaknya, karena saya kan ngajar kelas 7. Nah, saya menggunakan bolanya bola karet. Jadi mereka yang penting berani dulu gitu loh. Seperti kalau diajarkan seperti lempar dulu, lempar tangkap. Terus kemudian kalau sudah lempar tangkap mereka berani, mungkin bisa naik ke pasti bawah tapi menggunakan bola karet. Bola karet kan ringan ya, terus mereka mungkin tidak akan takut. Kemudian ketika berkelompok bermain yang dimodifikasi, permainan bola voli yang dimodifikasi, kalau biasanya coba menggunakan bola, jangan bola karet kan kecil, menggunakan bola karet tapi yang agak lebih besar. Jadi kayak permainan kayak permainan lempar bola melewati net gitulah. Jadi bukan bola voli namanya. Yang dimodifikasi, jadi permainan itu menyenangkan gitu. Cuma ada beberapa yang penting, ada beberapa teknik, ada beberapa modelnya dari bola voli itu masuk ke dimodifikasi supaya jangan terlalu seperti bola voli gitu. Kan ada beberapa perempuan saya rasa kalau di fase C itu kayaknya belum berani deh ke bola voli yang asli gitu. Itu kan menurut saya ya. Mungkin gitu. Iya betul Bu Gita, masih takut apalagi untuk anak perempuan ya. Suaranya Kak Gita. Oh iya, maaf. Jadi kalau pas permainan nih anak-anak kan lebih senang permainan ya, bermain langsung. Jadi setelah dikenalkan tekniknya sedikit-sedikit yang sesuai dengan fase C, nanti dibagi 2 tim sesuai permainan, nanti pakai bola yang agak besar tapi dari bola karet. Jadi mereka melempar ke atas, bola itu jangan sampai jatuh ke bawah gitu. Bagaimana caranya, mau dioper dulu, mau langsung ke melewati net gitu. Kalau tidak ada net bola voli bisa pakai karet atau bisa pakai tali. Yang penting kan namanya dimodifikasi ya, banyak cara. Yang penting suasananya menyenangkan aja dulu gitu. Itu menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Gita atas berbaginya ya. Semoga aja bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Ibu Neng dengan fasenya ya. Ini ada Kak Heriana, boleh Kak Heriana berbagi dari senior kita ya. Bagaimana kira-kira Pak Heriana? Pak Heriana boleh berbagi, dipersilakan. Sepertinya
Bapak Heriana gangguan ini ya mikrofon ya, nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja Pak. Ya Bapak bisa berbagi, bisa kita baca ya. Di off dulu aja Pak mikrofonnya. Ya, baik, terima kasih Pak Heriana. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berbagi pada sesi ini. Semoga menjadikan hal yang baru, pembelajaran bagi kita semua. Selanjutnya kita lanjut. Nah, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan kebugaran? Boleh Bapak Ibu menanggapi ataupun menuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Dipersilahkan. Kira-kira sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan kebugaran? Dipersilahkan untuk menanggapi langsung ataupun ditulis terlebih dahulu di kolom chat. Boleh dipersilakan untuk KDP. Ya, terima kasih bahwa seperti apa yang pernah saya ungkapkan ketika kita bertemu bertatap muka, bertatap wajah kemarin, bahwa kebugaran jasmani itu kebugaran sangat penting, sangat vital dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama ya tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang melalui aktivitas fisik, dan jenis pendidikan kebugaran ini juga tidak hanya fokus pada keterampilan olahraga saja, tetapi mencakup pengetahuan tentang kesehatan, nutrisi, dan pentingnya menjaga kebugaran jasmani. Dan yang jelas dalam tujuan pendidikan kebugaran adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani melalui berbagai aktivitas fisik. Peserta didiknya pun dilatih dengan memiliki daya tahan, kekuatan, kelincahan, dan flexibility. Kemudian dalam keterampilan motoriknya, berbagai keterampilan gerak yang dipelajari selama pembelajaran PJOK dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang pasti masih tetap prinsip saya bahwa PJOK itu adalah mother of study, induk, ibu dari semua mata pelajaran di sekolah. Ibunya adalah PJOK. Tanpa kebugaran yang baik, peserta didik tidak bisa mengikuti mata pelajaran yang lain. Jadi faktor vital guru adalah guru PJOK-nya. Meskipun pintar dan mengerti dalam pelajaran lain, tapi tidak mempunyai kebugaran yang bagus, ya sama saja bohong gitu. Tetap harus sehat walafiat. Kira-kira seperti itu, Kakak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Repi atas tanggapannya. Boleh dipersilakan untuk Bu Gita untuk menanggapi ataupun berbaginya. Saya hanya menambahkan sedikit saja, hanya tambahannya. Untuk model pendidikan, pemahaman tentang model pendidikan kebugaran itu seperti yang dikatakan Kak Devi itu leres pisan. Saya tambahannya hanya satu, tidak hanya berfokus pada aktivitas kemampuan fisik atau gerak dasar, tetapi juga sangat mencakup ke aspek kognitif, afektif, dan sosial. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Gita sudah melengkapi dari tanggapan Kak Devi ya. Sangat luar biasa untuk kita semua. Kita beri aplaus untuk Kak Devi dan Bu Gita.
Selanjutnya, apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Boleh Pak Dodi menanggapi? Dipersilahkan Pak Dodi. Kak Dodi bermasalah dengan mikrofon. Boleh Pak Dodi ikut dulu di Pak Depi untuk menanggapi. Pindah tadi. Pinter, kakak Fasilna pinter. Kamu panggil, kamu panggil. Ngomong Dod. Kak Dodi, itu di meja saya ada mikrofon, pakai mikrofonnya, ada headset itu pakai. Oh, rusak laptop Prabowo. Gimana? Sudah kajian. Sudah. Ya, yang tadi paradigma. Sudah naon, lu jelas, sudah naon. Kebugaran. Iya, mah semuanya. Mana yuk? Iya. Aktivitas fisik sudah kajian udah dilaksanakan. Saya juga kalau misalkan mengajar anak-anak ya, misalkan kalau dari segi kesehatan pas pembelajaran saya anak disuruh bawa minum biar gak dehidrasi, bawa air minum sendiri dari rumah, jadi biar nggak ada sampah lah intinya, biar nggak jajan minuman yang ada di warung. Untuk pengembangan keterampilan sosial sama sudah kemarin juga saya udah ya bikin video lah ya, untuk pengelompokan juga saya ada di video untuk siswa belajar bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Mungkin itu aja kajian. Maaf ininya yang punya saya laptopnya error. Ini juga alhamdulillah ada pada Depi. Aduh, masyaallah. Ya, kajian, silakan. Kagian, Bu Elin mau kemana itu tinggalin makanya rek nyanyi deui tah kagian. Bu Elin. Emang rek nyanyi deui Bu Elin. Tacan kini Bu Elin ge siap-siap Bu Elin. Cuman Bu Elin geus ngechat ti heula euy. Naon cenah? Ngechat ti heula bisa ditanya meureun keur pengajian cenah ge. Sherlock. Banyak pengajian pakai helm. Bagaimana ya pengajian pakai helm? Baik, terima kasih kepada Kak Dodi ya yang ingin berpartisipasi meskipun tadi terkendala dengan mikrofonnya, tapi sudah luar biasa ya. Oke Bu Gita, untuk tanggapannya dipersilakan. Kalau saya di sekolah pertama model pendidikan kebugaran. Yang pertama itu sudah masuk ke dalam kurikulum, program kurikulum tentang penerapannya di Selasa Sehat. Nah, itu saya sendiri yang memimpin. Kemudian menyediakan beberapa ekskul olahraga. Itu kalau tidak salah ada lebih dari 7 ekskul olahraga, itu juga untuk peserta didik. Kemudian
yang paling penting dan yang utama yang tidak semua punya, mungkin kita berkolaborasi dengan komunitas atau berkolaborasi dengan puskesmas, dan itu dilaksanakan rutin kalau di Skarta, kalau di sekolah saya. Contohnya besok itu ada program dari apa tadi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinkes Provinsi itu pertama pagi-pagi senam bersama, itu dipimpin oleh saya jam 7, kemudian melaksanakan sarapan bersama, sarapan sehat bersama, jadi tidak boleh membawa sarapan yang berupa makanan olahan gitu, jadi harus makanan sehat yang diolah sendiri, dibuat sendiri. Kemudian memberikan pil penambah darah. Kemudian ada program pemberi pil tambahan darah untuk perempuan, ya untuk perempuan. Kemudian ada istilahnya sosialisasi dari Dinkes dan Puskesmas Karangtanjung, Pagadungan, maaf. Puskesmas Pagadungan, kita nanti ada sosialisasi dari mereka tentang gaya hidup sehat, mungkin tentang kebugaran dan sebagainya. Dan itu memang tidak dilakukan hari sekali saja, tapi itu rutin kami laksanakan kolaborasi atau kerjasama dengan komunitas luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita. Dipersilakan Kak Dadan untuk menambahkan. Kalau saya akan menambahkan sedikit, kalau di pengalaman di sekolah kami, biasanya guru pendidikan jasmani akan melaksanakan tes kebugaran jasmani. Ada kartunya, biasanya kartunya juga rada kartunya adalah seperti ini, Pak Devi, bentar. Nah, kartunya adalah seperti ini kartu kebugaran jasmani, dan ini adalah item-item tesnya. Harga kartunya Rp3.000. Ya, Pak Deden ya, ada kartunya Rp3.000. Ini nanti diteskan kepada siswa, kemudian oleh guru olahraga diolah, bekerja sama dengan UKS, guru olahraga memberikan data tingkat kebugaran jasmani siswa. Kemudian oleh UKS itu dibikin grafik tingkat kebugaran jasmani peserta didik SMA Negeri 1 Pandeglang, kemudian dipang-pangkan, ada yang kurang, berapa persen yang kurang, sedang, dan bagus. Dan kemudian data ini juga dipinta oleh Puskesmas Pagadungan sebagai mitra kesehatan dari UKS SMA Negeri 1 Pandeglang, di mana mereka ada setiap 1 tahun 4 kali mereka akan melakukan pemeriksaan rutin kepada semua peserta didik SMA Negeri 1 Pandeglang. Mungkin di sekolah kami seperti itu bagian untuk melihat tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan ya. Selanjutnya kita lanjut. Nah, kira-kira sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait sport edukasi model SEM ya, yang kemarin kita praktekkan? Boleh Kak Hafid menanggapi, kemarin Kak Hafid sudah menjadi Garuda di acara SEM. Garuda di dada. Ayo Kakak Garuda, silakan berbicara bagaimana rasanya memakai baju Garuda, maskot kita. Kira-kira sejauh apa nih Kak Hafid? Ya, yang saya pahami kemarin, sebenarnya saya untuk SEM itu baru pertama kali ada dapat pembelajaran SEM di situ, dapat pengetahuan tentang SEM di situ. Jadi yang saya pahami itu pembelajaran SEM itu pembelajaran olahraga yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik itu menjadi bagian dari kegiatannya langsung, dari itu atlet, panitia,
dan bahkan yang lainnya seperti itu mungkin. Jadi untuk pembelajaran SEM sendiri itu intinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik secara langsung. Mungkin itu Kak Fasil ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak Hafiz. Bagus sekali. Mungkin untuk ditambahkan Kak Dadan tadi. Sama dengan Kak Hafiz, saya juga baru mengetahui bahwa itu adalah pembelajaran SEM. Kita sering melaksanakan pembelajaran tersebut, sering melaksanakan model pembelajaran tersebut, tapi tidak sadar bahwa itu adalah SEM. Baru tahu bahwa itu adalah model SEM. Bahwa pada saat permainan bola besar, apalagi saya mengajar di kelas 12 itu pasenya fase F. Fase F itu adalah kebanyakan adanya kompetisi dari setiap materi, apalagi bola besar. Anak-anak itu dibikin suruh membuat suatu pertandingan. Oh, ada yang menjadi wasit, menjadi atlet, kemudian ada yang menjadi ofisialnya, pelatihnya. Itu dilaksanakan sudah lama saya lakukan, tapi saya sendiri baru menyadari bahwa itu yang disebutnya sport edukasi model. Jadi alhamdulillah dengan adanya PKG ini bahwa saya mengetahui bahwa model yang saya laksanakan ini dari dulu itu adalah model sport edukasi model. Terima kasih, itu aja tambahannya. Oke, terima kasih pada Kak Hafiz dan Kak Dadan. Tentu saja pembelajaran SEM ini sering kita lakukan ya sebelumnya, hanya saja bahasa SEM ini jadi hal yang baru saja ya, hanya bahasanya gitu. Kalau untuk kegiatannya Bapak Ibu udah sering sekali melaksanakannya. Nah, untuk pemahaman Bapak Ibu terhadap SEM ini sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana? Apakah sudah SEM ini sudah berpusat gitu pada peserta didik? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sangat sudah. Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang Kakak Dodi juga sudah. Mewakili Dodi. Sudah. Boleh. Ya, boleh Pak Dodi memberikan tanggapan lagi mungkin. Kasih Kak Dodi tanggapan. Ayo Kak Dodi. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait asesmen otentik? Bagaimana? Kak Dodi, mana Kak Dodi ini? Kak Dodi kan kemarin sebagai kapten permainan Gobag. Silakan. Kak Dodi sedang memikirkan kata-kata yang pas buat pernyataan ini. Ini Kak Dodi pindah. Sebentar Kak Dodi pindah bangku. Pengertiannya ya? Iya. Asesmen otentik. Ya. Bentuk penilaian yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang nyata atau autentik. Untuk ciri-cirinya ya relevan dengan kehidupan nyata, misalkan tugas yang diberikan mencerminkan situasi yang mungkin dihadapi siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keduanya membutuhkan berbagai keterampilan. Asesmen tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kreativitas. Ya mungkin itu aja, Kak Fasil. Ya, terima kasih. Dadah lagi. Dadah.
Karena kecil. Baik, luar biasa sekali ya, Bu Gita ya. Jadi Pak Dodi itu Bu Gita guru SMK, sanes guru SD. Awas bisa dipakai Bu Gita. Ya, kita lanjutkan. Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap SEM sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh dipersilakan memberikan tanggapan. Bu Imas, mangga dipersilakan Bu Imas. Iya. Paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat didik terkait SEM atau asesmen otentik belum ini ya apa sih namanya belum benar-benar saya bisa ini terkait SEM itu ininya karena di SD mah apa sih nama pemahaman anaknya kan Mas, ya. punten, nah ini saya salah penulisan, ini asesmen otentik. Ya. Apa ini? Education. Ini SEM, kumaha kajian. Apakah pemahaman ya. Bapak Ibu terhadap asesmen otentik ya, mengenai asesmen otentik? Ini SWOT education. Ya, itu ya salah. Jadi mengenai asesmen otentik ya. Iya. Kalau di saya apa sih namanya 70% lah ya di sekolah saya udah saya lakukan. Adapun hasilnya yang namanya anak SD ya tidak ini mungkin dari pengarahan apapun itu saya sudah ini ya kayak misalkan ada beberapa karakter otentiknya kan selama proses pembelajaran terus untuk mengukur keterampilan siswa juga kadang kita maunya seperti itu tapi kenyataannya si anak tidak sesuai yang kita harapkan gitu terus ya pokoknya seperti itu lah nggak sesuai yang kita ininya aja selama proses pembelajaran jadi kita inginnya bisa mengukur keterampilan atau misalkan aktivitas si anak tapi untuk saya selama saya pembelajaran mah masih banyak kekurangan gitu jadi belum bisa mengevaluasi atau menganalisis sejauh mana perkembangan anak terhadap pembelajaran yang saya ini mungkin seperti itu sih mohon penambahannya terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu memberikan tanggapan lain mengenai asesmen otentik ya. Yang mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita pahamin dulu asesmen otentik itu apa ya. Ya sedikit mungkin Kak Gian. Ya boleh, silakan. Ya, jadi yang kita ketahui bahwa ketika kita berbicara asesmen otentik adalah suatu pendekatan penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara nyata dalam menerapkan pengetahuan dalam keterampilan yang telah dipelajari oleh dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dalam kaitannya dengan tadi ya SEM yang berpendidikan berpusat kepada siswa ini sangat relevan sangat bisa sekali kita terapkan asesmen otentik di sini karena di sini akan melibatkan individu-individu ketika sebuah pembelajaran diberikan dengan model SEM kepada siswa otomatis siswa di sana berbagi peran ya seperti yang telah kita dan teman-teman lakukan kemarin ada yang menjadi pelatih ada yang menjadi pemain ada yang menjadi pelaksana kegiatan atau IO dan yang lainnya. Di sana kita sebagai seorang guru akan dengan mudah dan bisa sekaligus mengukur kepribadian seseorang, mengukur keterampilan seseorang, karakter seseorang di sana, gitu kan. Jadi secara personal dengan kegiatan SEM ini kita bisa dengan mudah mengukur
kemampuan seseorang dari semua aspek ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Budi ya. Mungkin yang lain mengenai asesmen otentik ya. Tadi Bu Imas asesmen otentik untuk Pak Budi mengenai SEM ya. Sesuai dengan tulisan, hanya ini tulisannya salah gitu. Lebih ke asesmen otentik. Mungkin ada yang ingin berbagi apakah asesmen otentik itu sudah mendukung pada pembelajaran Bapak Ibu yang berpusat pada peserta didik. Ya, saya anggap semuanya Bapak Ibu sudah melakukan dan sangat mendukung ya untuk asesmen otentik tersebut. Karena untuk asesmen tersebut Bapak Ibu bisa melihat benar-benar hal yang sesungguhnya gitu pada kemampuan peserta didik. Baik, selanjutnya keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya itu paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Kita masuk ke sesi 2 mengenai penjelasan tugas akhir nyata, aksi nyata ya. Untuk pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Bapak atau Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Jadi kelasnya menyesuaikan kelas Bapak Ibu yang sekarang ajar ya untuk fasenya yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak atau Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, yang kedua menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi ini 3 aspek ya yang Bapak Ibu harus perhatikan mengenai aktivitas ya. Terus selanjutnya keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, Bapak Ibu membuat RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik ya. Jadi asesmennya yang dibuat asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar ya. Jadi Bapak Ibu membuat 2 tugas, modul ajar dan rekaman video ya. Untuk modul ajar Bapak Ibu menggunakan backward design ya yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya. Jadi Bapak Ibu mulai menerapkan, kemarin Bapak Ibu sudah mengevaluasi hasil video dan modul ajar yang Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu tinggal merevisi saja. Terus selanjutnya rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal ya, kegiatan awal. Yang keduanya kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit, itu 30 menit maksimal tanpa edit ya Bapak Ibu. Seperti kemarin. Yang ketiganya kegiatan pembelajaran akhir. Terus yang keempat refleksi pasca pembelajaran dan yang kelima testimoni peserta didik. Dalam penilaian aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran modul ajar dan video yang diunggah. Yang B-nya penjelasan teknis aksi nyata.
Ya, bisa Bapak Ibu baca. Yang pertama, kembangkan modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Jadi Bapak Ibu membuat modul ajar untuk satu pertemuan yang akan Bapak Ibu praktekkan ya. Yang keduanya, dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik ya, mengenai backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik, Bapak dan Ibu. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan pembelajaran peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi ya. Jadi yang beragam melalui pembelajarannya diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dengan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan ya. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Untuk D-nya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM. Sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan salah satu modelnya itu salah satu saja, yaitu untuk model tersebut Bapak Ibu melihat situasi di sekolah ataupun modul ajar yang Bapak Ibu gunakan ya. Jadi disesuaikan. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RTP atau modul ajar. Nah, untuk asesmen otentiknya nanti dilampirkan pada modul ajar ya. Disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih oleh Bapak Ibu. Jadi materinya apa, berarti asesmen otentiknya itu bagaimana gitu ya. Misalkan mengambilnya materinya sepak bola, berarti asesmen otentiknya itu yang berkaitan dengan asesmen otentik sepak bola, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kemudian unggah atau upload modul ajar yang sudah dibuat. Itu sudah memuat rencana asesmen otentik ya di dalamnya. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum dudet pada LMS. Jadi di LMS ada dudetnya ya Bapak Ibu, sebisa mungkin sebelum dudet Bapak Ibu sudah mengirim tugas tersebut ya. Jangan sampai sudah ditutup Bapak Ibu terlambat gitu. Oke, dipersilakan Bu Gita. Kajian mau tanya, apa namanya, itu kan ada asesmen otentik ya. Ya. Apa namanya, nanti kan ada formatnya gitu. Nah, itu diupload atau hanya formatnya saja atau hasilnya, misalkan ada checklist, ada penilaiannya, hasil penilaian apa hanya format kosongnya saja gitu, seperti apa? Ya, baik Bu Gita, kan di sini modul aja itu rencana ya. Mungkin boleh formatnya aja Bu. Jadi format penilaian asesmen otentiknya itu seperti apa gitu ya. Jadi yang akan Ibu gunakan gitu. Aman Ya. berarti aman kalau gitu. Ya. Aman. Oke, sip. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum kita lanjut? Atau cukup paham ya? Oh, Kak Deden boleh dipersilahkan. Gian, mungkin nanti tugas ini bisa di-share ke grup ya. Ininya, Oke. langkah-langkahnya. Oke, siap. Ya, siap. Sebenarnya pada dasarnya Bapak Ibu membuat modul ajar ya, modul ajar yang menggunakan metodenya backward design dengan penggunaan modelnya, misalkan mau diferensiasi itu seperti apa ya dalam modul ajarnya. Jadi modul ajar menggunakan backward design, metodenya mau diferensiasi atau apa ya yang sudah kita pelajari. Nah, untuk asesmennya pakai asesmen
otentik gitu. Jadi asesmen otentiknya hanya berupa rencana aja, rancangannya aja gitu. Ya. Nah, untuk aspek penilaian, oke, Bu Imas boleh dipersilakan. Bagaimana? Itu kan terkait waktu itu Ya. Pendahuluan inti sama yang ini penutupan itu 30 menit Ya, maksimal. betul. Nah, Ya, maksimal. iya, maksudnya Oh, kayak minimal, kemarin kan minimal. minimal tadi maksimal Oh, perasaan. maksimal berarti ya. Coba maksimal apa Ya. minimal? Enggak pada tadi maksimal. Terus Bukan, 30 menit aja di situnya. Iya, Nggak ada 30 menit oh aja iya, ya. iya Kak. 30 menit, iya. Nah, Ya, tadi. jadi Bu Imas, maksimal, ibaratnya maksimal. ya maksimal 30 menit. Nah, berarti kan Oke. kita itu dituntut penguasaan dalam pembelajaran bagaimana caranya 30 menit itu sudah selesai pada akhir gitu ya, penutup. Sudah Nah, jadi dipenutup. kita itu harus bisa menyamakan modul ajar yang kita buat dengan praktik mengajar gitu. Jadi kalau bisa begitu bikin video ya, ada salah satu teman yang membantu Bapak Ibu untuk memberitahukan bahwa pembukaan itu misalkan dipakai 10 menit ya. Jadi diinformasikan kalau Iya. pembukaan itu 10 menit, oke cukup gitu. Kadang kita keenakan dalam pembukaan aja ya. Hal yang intinya ya malah terlewat Sedikit gitu, waktunya. kurang. Iya gitu. Oke. Ya. Iya, terima kasih ya. Ya. Ini untuk aspek penilaian Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu dibaca dulu ya. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Yang keduanya, interaksi yang berpusat pada peserta didik ya. Tentu saja kita harus terlihat anak itu nyaman ya dalam lingkungan belajar gitu. Terus yang kedua, interaksi berpusat pada peserta didik ya, interaksi ya, interaktif ya, memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif terhadap peserta didik. Yang B-nya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Pembukaan, terus ada aktivitas pembelajarannya. Terus 3, mengembangkan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempatnya mendampingi peserta didik ya dalam proses pembelajaran. Penggunaan strategi pembelajaran, lalu penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, berbasis model. Nah, modelnya itu apa yang Bapak Ibu butuhkan dalam modul ajar tersebut ya. Yang terakhir, penutup. Ini aspek penilaiannya. Nanti Bapak Ibu boleh di screenshot. Jadi Bapak Ibu tolak ukurnya ini aja aspek ini. Jadi merancang asesmen otentik itu nanti merancangnya ada di modul ajarnya. Nah, untuk penerapannya ada di videonya. Gitu. Ya, paham Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu di sini mulai waduh, asa ribet, asa hese amat gitunya tugasnya, padahal mah kalau kita sudah dikerjakan mah biasa aja gitu. Ini seperti hal yang biasa Bapak Ibu kerjakan juga. Ya, kita mengajarkan membuat modul ajar ya tentunya gitu. Terus yang kedua, ya setelah modul ajar terbuat ya Bapak Ibu hanya menyesuaikan saja dengan modul ajar tersebut. Yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Bapak Ibu ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahapan, yaitu what, so what, dan know what ya. Yang Bapak Ibu kemarin
buat juga pas di acara tatap muka ya, kita bikin yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu Bapak atau Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahapan pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahapan refleksi terakhir adalah pertanyaan NOWAT yang terkait dengan proses pengevaluasian dan perencanaan perbaikan tindakan mengajarkan PJOK di masa yang akan datang. Selanjutnya, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilakukan, dan isu-isu ketidakadilan sesuai yang sudah dijadikan di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak atau Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak atau Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak atau Ibu tidak perlu menuliskan tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Untuk nah ini untuk rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti Bapak Ibu menuliskan seperti ini, contohnya ada what, SWOT, dan NOWAT. Kriterianya bisa Bapak Ibu lihat. Ya, itu ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk lini masa, nanti Bapak Ibu boleh di screenshot. Yang pertama menyusun aksi nyata ya, atau modul ajar. Nanti dilanjutkan dengan menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Ya, jadi menyusun aksi nyata dulu, terus menyusun aksi nyata modul ajar, terus pembuatan video pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu upload modul ajar dan video ya. Rentang waktunya itu 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Selanjutnya penilaian karya nyata dan refleksi setelah Bapak Ibu upload. Ya, yang kelima refleksi aksi nyata itu di tatap maya ya. Jadi ada 5. Oke, kita masuk ke sesi 3 mengenai diskusi dan tanya jawab. Pada kira-kira bagaimana mengenai tugas tersebut Bapak Ibu? Apakah ada hal yang rancu ataupun yang dipertanyakan? Kekhawatiran atau kesulitan agar kita bisa selesaikan mengenai tugas aksi nyata tersebut. Jadi kita mumpung di sini Bapak Ibu boleh bertanya mengenai tugas tersebut. Jadi untuk penguploadan video dilaksanakan 8 hari setelah persiapan, berarti persiapan berapa hari itu kagian kira-kira?
karena kita juga tetap maya itu nanti masuk lagi itu tanggal 18 ya. Ntar coba saya cek dulu. Kan sekarang kita masuk persiapan aksi nyata itu tanggal 8 ya. Nah, refleksi aksi nyata itu nanti kita tatap maya lagi di tanggal 19 November ya. Berarti kalau 8 tambah 8 19 ya. Berarti ada 8 hari dari hari ini sampai tanggal 19. Berarti sebelum tanggal 19 Bapak Ibu sudah mengupload untuk RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Berarti ada waktu 8 hari untuk Bapak Ibu membuat tugas tersebut. Itu kan udah ada di LMS kan, bagian-bagian masukin tugasnya kan? Ya, udah ada. Jadi Bapak Ibu hanya mengupload aja. Nah, tinggal buka-buka aja kan tugas apa yang diupload gitu kan? Ya gitu. Nah di LMS juga sudah terinci ya mengenai tugas tersebut. Kira-kira yang lain biar kita keluar dari tatap maya itu, Bapak Ibu sudah memahami gitu mengenai tugas tersebut. Kita maaf lempeng lewat Innalillahi. Bu Gita punten di mute dulu. Maaf. Ya. Untuk keseragaman kita ya, dalam hal ini kan tugas akhir, makanya kita ingin ya antara RPP atau modul aja yang kita upload dengan hasil nanti di lapangan yang minimal mendekati ideal lah, gitu kan. Dan kita keluar dari program ini, saya yakin ada sesuatu yang kita bisa bawa dan kita terapkan nanti di sekolah. Untuk itu mungkin sebelum kita mengupload, alangkah lebih baiknya kita bikin program dulu. Ya mungkin memang betul tidak ada sebuah program yang idealis, tapi minimal kita mendekati itu, gitu kan. Kita diskusi dulu ya sebelum upload FPP atau modul ajar ya, untuk yang kita upload, gitu kan. Itu yang kita upload untuk yang berapa lembar tuh Kak RPP-nya? Backward design itu cukup yang 1 lembar aja, modul aja. Tapi mengacu kepada yang penting itu ada modelnya itu ya, model pembelajarannya kita menggunakan apa, terus tadi asesmennya itu menggunakan asesmen otentik. Jadi kita fokus terhadap poin-poin rubrik penilaian yang tadi saya suruh screenshot Bapak Ibu aja itu. Kagian boleh menambahkan sedikit? Ya, boleh. Mungkin ini waktunya guru olahraga, guru PJOK untuk membuat model pembelajaran sendiri, tidak copy paste dari orang lain. Mungkin gitu ya, Kagian ya? Betul nggak? Betul. Ya, yang saya pernah bilang itu pas tatap muka ya, mungkin kita bisa melakukan penjumlahan yang cukup mudah menggunakan kalkulator ya, tapi kita juga penting harus bisa juga bagaimana caranya merumuskan atau menghitung dengan secara manual gitu. Nah, sama halnya kita juga membuat modul ajar, sekarang kan sudah banyak ya di Shopee dan lain-lain, kita tinggal beli aja jadi gitu ya. Nah, sekarang kita langsung terjun sebagai guru olahraga membuat modul ajar menyesuaikan dengan pembelajaran yang sudah kita ajarkan di modul 1 dan 2 mengenai bagaimana caranya merancang, bagaimana kemarin pembuatan modul ajar backward design. Nah, itu kita tinggal menerapkan sampai asesmen yang kita buat bagaimana gitu ya. Nah, kita menggunakan asesmen otentik. Nah, itu aja. Sebenarnya kita hanya saja menyamai dengan rubrik penilaian yang tadi ditayangkan di monitor. Nah, jadi hanya mengikuti aja. Ya, cukuplah yang 1 lembar juga untuk backward design ya. Kalau saya pengalaman kemarin, Bapak Ibu
saya membuat modul ajarnya itu yang 5 pertemuan. Ya contohnya kayak gini, permainan infansi bola besar, misal sepak bola ya. Kan sepak bola itu pembelian materi kan tidak mungkin kita 1 hari bisa selesai kan. Nah, saya dibuat 5 hari. Jadi hari pertama misalkan apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, 4 apa, 5 apa. Nah itu di-upload ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu mah cukup 1 aja untuk pertemuan yang itu, yang ada kaitannya dengan asesmen otentik. Gitu. Nah asesmen otentik itu nanti adanya itu di pembelajaran yang keberapa gitu. Gitu kan, misalkan Bapak Ibu juga kan sering misalkan melakukan pembelajaran bola voli, kan bola voli tidak 1 hari selesai misalkan ya. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Nah, yang mencangkup pada penilaian rubrik tadi tersebut, misalkan yang mana, nah Bapak Ibu terapkan aja yang hari keberapa gitu. Atau 1 aja. Ataupun misalkan Bapak Ibu, oh kalau di 5 hari kan seperti itu, tidak ada nih yang bagian ininya, atau tidak ada yang bagian ini. Nah, simpel aja buat yang 1 lembar yang mencakup semuanya. Gitu. Boleh, Bu Gita dipersilakan. Bu Gita. Salah itu kayaknya. Tepuk tangan. Ya, tadinya saya mau bilang gini, kalau hanya modulnya 1 lembar, terus format asesmen otentiknya disimpan di mana? Ya kan? Ya. Ya pokoknya mah ya, yang terpenting mencakup semuanya aja, Bu. Ada, halo. Ya ada, betul. Ada. Ada Bu Gita, malah keluar deh Bu Gita namanya. Bu Elin, kumaha? Nah, Bu Elin malah Kergoyang. Saya eta Bu Elin. Ya, bagaimana Kak Dodi, Kak Hafiz, Kak Ahmad Depi dengan tugas ini, apakah sudah bisa paham? Untuk modul ajar dibebaskan ya, itu ada pilihannya mau seperti apa, hanya saja menyesuaikan dengan sintak yang ada gitu. Sintak itu ibaratnya dengan penilaian pada rubrik yang harus ada gitu. Rubrik tersebut. Bu Elin bisa, Bu Elin? Aman? Bisa? Bisa ya? Oke, sip. Luar biasa. Sudah cukup ya berarti semuanya. Kalaupun nanti ada yang masih bingung atau seperti apa, biasanya setelah Zoom ini pasti baru teringat, oh iya kumaha gitu ya. Nah nanti bisa kita lanjut aja di forum yang lain ya, melalui forum WA atau yang lainnya ya. Kita saling berbagi aja. Yang terpenting Bapak Ibu di sini bisa menyelesaikan dengan baik dalam tugas ini. Nah, tentu saja saya pun juga akan membantu Bapak Ibu untuk memudahkan mengenai tugas tersebut. Yang terpenting mah kita sudah mencoba. Adapun salah atau betul nantinya kan ada refleksi di akhir apa kesulitan Bapak Ibu pada pembuatan tersebut. Oke, selanjutnya pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu sudah merefleksikan koneksi antar materi, yang keduanya memahami penugasan aksi nyata. Sudah cukup Bapak Ibu? Bagaimana? Cukup ya? Ya oke, siap. Oke, penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, dimaklumi. Beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu boleh
memimpin penutup untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup sesi tetap maya hari ini, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Kakak Fasil dan oleh rekan-rekan semua menjadi ilmu bermanfaat dan dimudahkan segala tugas-tugasnya. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kita sudah membuka dan menutup pada doa ini ya. Selanjutnya ada sesi foto dulu. Mohon dipimpin oleh siapa? Foto. Udah. Kamar Devi. Foto kamar Devi. Oke, karena ini lagi zaman politik, jadi Bapak Ibu untuk gayanya jangan menunjukkan angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi cukup Oh iya, netral. ya netral aja, netral. Ya, Ejarian ulah. mulai jarian ulah. Oke. Ya. Boleh dipoto sama siapa? Ada yang fotonya gak? Devi, sama Devi. Boleh yang Kang. dipoto. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tanggapan yang kurang dari Bapak Ibu. Kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman. Ya, oke. Sepertinya cukup untuk rekamannya.